Oke, jadi eh gini teman-teman, di dalam sebuah kehidupan yang modern yang kita jalani saat ini gitu ya, banyak banget di antara kita yang terjebak di dalam pusaran kecemasan, stres gitu, yang mana hal ini akan sangat berdampak atau bisa membuat diri kita menjadi terjebak di dalam sebuah vibrasi atau energi yang negatif gitu teman-teman. Nah, dunia ini kan terus bergerak dengan cepat dan seringkali membuat hati kita menjadi kehilangan ketenangan gitu. Yang di dalam video ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita itu memberikan solusi baik spiritual maupun solusi-solusi yang praktis di dalam kehidupan untuk meraih ketenangan jiwa. Yang mana pendekatan ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan langkah-langkah yang konkret yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ketenangan atau sakinah di dalam Al-Quran itu seringkali dikaitkan dengan sebuah kondisi hati yang dipenuhi oleh rasa aman, kedamaian, ridho gitu ya. Seperti halnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita itu akan menjadi tenang. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan itu tidak terletak pada materi, tidak terletak pada status, atau tidak terletak hanya pada kekuasaan teman-teman, tetapi pada hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Kita akan mengulas konsep ini dengan membedah ayat-ayat lain yang mendukung, seperti halnya yang ada di surat Al-Fat ayat 4 yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman, di mana pembahasan ini akan menekankan bahwa ketenangan sejati adalah buah dari iman yang kokoh dan hubungan yang intim dengan Allah gitu teman-teman. Nah teman-teman, saya selalu bilang bahwa ketenangan itu bukan pada segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan gitu. Hal ini juga disebutin di Ali Imran ayat 14, di mana di situ disebutkan bahwa pasangan, anak, harta, mobil, uang itu bukan sumber kebahagiaan, tetapi itu adalah sebuah kesenangan. Dimana kalau kita mengejar hal itu, kita tidak akan menemukan kebahagiaan di dalam hal tersebut gitu teman-teman. Nah, Allah juga telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid ayat 20 bahwa dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Kalau tadi di Ali Imran ayat 14 disebutkan bahwa semua hal yang kita kejar selama ini di dunia ini adalah sebuah kesenangan. Dipertegas lagi di ayat Al-Hadid ayat 20 ini bahwa dunia ini tidak lain adalah sebuah permainan dan kesenangan yang melalaikan gitu teman-teman. Yang banyak di antara kita akhirnya kehilangan ketenangan karena mengejar dunia secara berlebihan gitu. Jadi pembahasan ini kita akan mengulas bagaimana sebuah keserakahan, sebuah iri hati atau kesombongan, dan kekhawatiran akan masa depan itu bisa menjadi suatu akar gangguan ketenangan yang ada di jiwa kita teman-teman gitu. Kita juga akan mengaitkan hal ini dengan hadis Rasulullah, yaitu
tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati gitu. Yang mana kita akan membahas pentingnya sebuah zuhud atau tidak terikat pada dunia gitu, dengan kesadaran akan hakikat dunia sebagai ujian untuk kunci untuk menghindari gangguan ini gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dunia tempat kita tinggal saat ini gitu ya, Allah itu tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi susah. Allah itu tidak pernah mau kita ini menjadi banyak masalah. Allah itu tidak pernah mau kita untuk penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan gitu. Karena yang Allah suruh kita ini hanya disuruh untuk ikro atau membaca segala sesuatu hal dan meyakini segala sesuatu hal tersebut terhadap bukti atau apa ya bahasanya, bukti atau sebuah fakta yang akan meyakinkan kita bahwa Allah itu nyata gitu teman-teman. Nah, di mana di dalam hal ini Allah berfirman bahwa segala sesuatu hal di dunia ini adalah urusanku gitu. Bukan urusanmu, bukan suatu hal yang harus kamu putuskan, bukan suatu hal yang harus kamu pikirin juga gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi kita terjebak di dalam sebuah kondisi yang kita merasa bahwa kita ini harus menyelesaikan banyak hal di dalam kehidupan ini gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita nih di dalam hidup ini setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita itu kan bukan sesuatu yang kita minta atau bukan sesuatu yang kita putuskan atau bukan sesuatu juga yang kita inginkan gitu. Karena setiap kejadian itu tiba-tiba terjadi aja gitu sama diri saya gitu. Saya lagi jalan nih, tiba-tiba ada orang yang ngeselin gitu. Atau saya lagi diem, tiba-tiba ada orang yang bikin saya emosi gitu. Nah, hal-hal tersebut tuh terjadi dengan sendirinya gitu. Yang mana hal-hal itu tuh nggak bisa kita hindarin, nggak bisa kita nggak bisa kita anggap tidak ada juga, karena faktanya hal itu tuh terasa gitu. Dan nggak bisa juga kita mengabaikan hal tersebut gitu. Yang tadinya misalkan kita mau marah jadi jangan marah, kita tekan gitu, tapi marahnya nggak kita rilis gitu, marahnya nggak kita hilangin gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setiap kita pada saat ada berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kita, yang mana hal tersebut tidak bisa kita tolak gitu ya, hal itu tuh nggak akan jadi masalah juga buat kita gitu. Yang akan menjadi masalah itu pada saat gini teman-teman, beda antara ini ada masalah nih, ini ada beban masalah gitu. Masalahnya itu nggak akan menjadi sesuatu yang berimpact apa-apa buat kita, tapi kita punya beban masalah yang kita rasain, itulah yang menjadi berat gitu. Akhirnya itu yang akan menjadi satu reaksi di dalam diri kita untuk kita mengambil keputusan apapun di dalam hidup kita. Mau keputusan itu kita marah, mau keputusan itu kita benci, mau keputusan itu kita takut, mau keputusan itu kita cemas atau apapun gitu. Karena konteks terletaknya tuh bukan pada masalahnya, tapi pada beban masalah yang kita rasain gitu. Jadi masalah apapun yang terjadi, nggak perlu langsung reaktif, nggak perlu langsung overaktif, nggak perlu langsung mengambil sebuah kesimpulan, nggak perlu mengambil sebuah penilaian apapun terhadap masalah tersebut gitu.
Karena masalah ini, seandainya kita nggak hadapin pun, masalahnya akan tetap berlalu gitu teman-teman. Dan akan tetap selesai gitu. Tanpa harus ada peran kita di dalam masalah itu pun, masalahnya akan tetap selesai gitu teman-teman. Gitu. Nah, pada bagian ini, itu kita akan membahas langkah-langkah konkret yang diajarkan Al-Quran untuk meraih ketenangan teman-teman. Gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, itu Allah bilang gini, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Gitu. Bahwa pada saat setiap ada masalah, saya selalu menganalogikan gini teman-teman, siapa yang jadi penontonnya, siapa yang jadi pelakunya, dan siapa yang jadi penolongnya gitu. Karena kalau menurut surat Al-Baqarah, penontonnya itu kita itu hanya sebagai penonton gitu. Pelakunya adalah Allah gitu, yang punya segala ketetapan, yang bisa merubah segala sesuatu, dan yang bisa membulak-balikan segala hal gitu. Penolongnya adalah zikir dan sholat gitu, dan sabar gitu. Dimana setiap kali kejadian kita diminta untuk selalu ingat kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita selalu ingat bahwa kita ini hanya sebagai penonton teman-teman, bukan sebagai pelaku. Kita nggak punya hak apapun di dalam masalah tersebut, dan kita tidak bisa menyelesaikan apapun di dalam masalah tersebut. Bahkan kita nggak bisa mengintervensi apapun di dalam masalah tersebut gitu. Karena masalah itu selesai itu bukan karena kita, tapi karena memang Allah lah yang menyelesaikan masalah itu gitu. Karena semuanya terjadi atas izin Allah gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ibadah-ibadah kayak sholat itu menjadi sarana komunikasi langsung dengan Allah gitu. Yang mana kalau kita bahas sholat ini di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 22 itu dijelasin bahwa sholat itu adalah terapi spiritual yang bisa kita lakukan untuk, atau di saat-saat kita memang sedang ada di dalam kondisi yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan gitu. Karena hakikatnya ibadah itu bukan hanya pada waktu sholat, tapi di setiap saat, di setiap kehidupan kita, dan bukan hanya sekedar mengingat gitu teman-teman, tapi kita meyakini bahwa tawakal itu kan satu bentuk konkret dari yes for everything to Allah gitu. Apapun yang Allah kasih, saya terima, saya ikhlas, saya jalani, karena saya yakin bahwa Allah Maha Benar. Maka dengan Allah Maha Benar, nggak mungkin Allah salah dalam menentukan segala sesuatu yang terjadi terhadap diri saya gitu. Nah, selain itu teman-teman, meningkatkan rasa syukur itu adalah salah satu jalan utama untuk meraih ketenangan. Banyak dijelasin di Al-Quran, kayak misalnya contohnya di surat Ibrahim ayat 7, itu Allah bilang, jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, hal ini jangan diartikan sebuah representatif yang saya nih misalkan gitu ya, selalu bersyukur gitu, tapi kok uang saya segini-gini aja gitu. Minimal gini teman-teman, minimal gini, kita sadari dulu bahwa dari semua nikmat yang Allah kasih ke kita nih, pada saat kita ada di dalam kondisi yang kalut, kita ada di dalam kondisi yang takut, kita ada di dalam kondisi yang penuh dengan kecemasan gitu ya, kita itu akan menjadi fokus terhadap hal-hal yang membuat kita merasa kita terikat terhadap hal itu gitu. Contoh misalnya gini, saya dikejar-kejar orang yang nagih hutang misalkan gitu. Maka di dalam kehidupan saya akan fokus terhadap rasa takut itu gitu. Rasa takut kalau nanti
yang nagih utang itu datang gimana, kalau nanti dia ngancam saya gimana, kalau nanti dia menghina saya gimana, kalau nanti terus gitu. Itu hal-hal yang kita merasa kita menganggap diri kita itu tidak pantas untuk mendapatkan itu. Nah, kita lupa, kita seringkali tidak sadar bahwa pada saat kita menjalani itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih di dalam kehidupan kita gitu loh teman-teman. Bahkan waktu dimana orang itu nggak datang pun kita lupa untuk menikmatinya gitu. Sehingga kalau itu aja kita udah lupa, gimana sama kenikmatan-kenikmatan yang lain gitu teman-teman. Nah, maksud tadi dari surat Ibrahim ayat 7 ini adalah pada saat kita selalu bersyukur gitu, kita akan lihat banyak banget kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita sebenarnya dapat gitu. Kita sebenarnya punya di waktu yang sama gitu loh teman-teman. Gitu, nangkep ya maksud saya gitu. Yang kita lupa, kita hanya fokus terhadap sesuatu yang buat kita mengganggu gitu. Sehingga akhirnya kita mengabaikan semua hal atau kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah kasih buat kita gitu teman-teman. Nah, tadi saya jelasin tentang arti dari tawakal gitu ya. Di surat Ali Imran ayat 159 teman-teman, Allah minta kita untuk selalu bertawakal. Bertawakal itu adalah ketergantungan penuh terhadap Allah setelah berusaha memberikan rasa tenang, karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu ada di dalam genggamannya gitu. Jadi teman-teman gini, pada saat kita selalu berpikir untuk yes for everything to Allah gitu, kita udah akan otomatis melepaskan semua kemelekatan dunia yang ada di dalam diri kita gitu. Karena mau apapun yang terjadi buat kita udah jadi nggak penting lagi gitu. Kita udah serahin semuanya ke Allah, biar Allah yang ngurusin, biar Allah yang ngeberesin, biar Allah yang menentukan segala sesuatu. Nggak berat lagi gitu. Apapun yang terjadi, kita yakin bahwa itu adalah takdir terbaik dari Allah buat kita. Itu adalah satu hal yang memang terbaik yang Allah kasih buat kita gitu. Mau itu sudah terjadi maupun terhadap masa depan gitu ya. Imajinasi kita gitu. Kita sangat meyakini bahwa Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita gitu teman-teman. Nah, di Quran sendiri banyak banget Allah ngasih contoh-contoh dari pembahasan kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh yang menunjukkan bagaimana mereka meraih sebuah ketenangan di dalam berbagai situasi sulit teman-teman. Misalnya nih ada cerita tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu tetap tenang menghadapi ujian yang besar gitu ya, termasuk saat dilemparin ke dalam api gitu ya, atau ketika misalkan diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail gitu. Kebayang nggak teman-teman di kondisi itu gitu ya, seorang ayah yang dia membesarkan anaknya dengan penuh dengan kasih sayang gitu, tiba-tiba anaknya sudah dewasa disuruh disembelih tuh, disuruh dibunuh tuh gitu. Di dalam konteks ini gini teman-teman, saya selalu bilang bahwa bahasa Allah itu adalah bahasa vibrasi gitu ya. Bahasa vibrasi di sini artinya kita tidak bisa menyerap atau membaca Al-Quran ini secara logika harfiahnya gitu teman-teman. Karena kalau kita baca kontekstual dari harfiahnya, dari kata-katanya, itu jadi banyak kita masuk ke banyak yang salah mengartikan hal ini dengan misalnya nih gitu, kenapa kamu ngebunuh anak kamu? Wah, saya dengar bisikan-bisikan gitu kan. Itu yang ngaco gitu, itu yang salah gitu. Jadi yang mau Quran jelasin ke kita gitu ya, yang mau Allah kasih penjelasan ke kita tuh gini.
coba bayangin rasanya, rasain gitu ya, yang dirasain sama Nabi Ibrahim pada saat itu. Sebagai orang tua yang dia sayang banget sama anaknya gitu. Anak laki-laki itu adalah satu simbol kebanggaan di dalam konsep teologis Islam maupun di dalam budaya kita gitu. Yang mana simbol-simbol itulah yang Allah tuh nyuruh kita untuk matiin semua ego-ego kita atas simbol itu. Anak saya, anak laki-laki saya itu kan penerus saya, nanti akan begini, nanti bisa begini, nanti bisa begitu. Nah itu tuh banyak sekali imajinasi-imajinasi yang menjadikan satu simbolik dari ego-ego diri kita gitu tuh, terhadap yang namanya anak laki-laki. Makanya kenapa di dalam contoh ini yang dibawa sama Allah itu adalah seorang bapak, seorang ayah dengan anak laki-lakinya gitu teman-teman. Tapi Nabi Ibrahim bisa tawakal gitu ya, bisa yes for everything to Allah gitu, apapun yang Allah kasih, apapun yang Allah suruh gitu, dia terima dan dia jalankan dengan baik gitu. Atau ada juga misalkan kisahnya Nabi Yunus gitu ya, sebagai sebuah contoh ketenangan yang luar biasa saat menghadapi fitnah gitu ya, di penjara, pisah dari keluarganya bertahun-tahun gitu. Bahkan juga ada kisah dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang kita juga banyak dapat pelajaran dari mengulas ketenangannya Rasulullah dalam menghadapi berbagai tantangan gitu. Kayak misalnya pada saat Rasulullah ini diancam oleh Bani Israel gitu ya, atau diancam oleh kaum Quraisy saat hijrah ke Madinah gitu, yang beliau selalu mengandalkan doa dan tawakal ke Allah gitu, dan doanya pun doa yang positif lagi gitu, bukan doa yang negatif gitu. Bahkan Jibril pernah nanya, ya Rasul, kalau engkau izinkan gunung ini akan aku timpakan gitu. Kata Rasul, jangan gitu. Nah, ini juga satu hal yang secara arti bahwa gunung itu adalah sebuah pemikiran gitu. Pemikiran ini di dalam Quran, simbol-simbol yang mengartikan kata-kata gunung itu kan sebuah pemikiran atau logika, di mana banyak sekali ayat-ayat di Quran itu yang menyebutkan bahwa jika Quran ini aku letakkan di atas sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur gitu. Maka gunung itu tidak akan sanggup untuk menahanku gitu. Yang mana hal ini menyiratkan bahwa Quran ini nggak bisa kita baca, nggak bisa kita terjemahkan dengan logika dan akal pikiran gitu, dengan pikiran kita gitu teman-teman gitu. Nah jadi kita akan mengaitkan prinsip-prinsip yang telah dibahas di dalam Al-Quran ini dengan tantangan-tantangan kehidupan modern teman-teman gitu. Mau itu teknologi, media sosial gitu ya, tekanan sosial gitu yang seringkali menjadi sebuah pemicu kecemasan gitu ya. Quran ini memberikan solusi yang timeless, yang tidak ada batasan waktu gitu teman-teman. Yang mana solusi itu akan selalu menjadi relevan di setiap zaman gitu. Gini teman-teman, pernah ada satu penelitian di mana kalau nih semua kertas di muka bumi ini dihilangkan gitu ya, buku-buku nggak ada, kitab-kitab nggak ada, semua ilmu pengetahuan yang berbentuk textbook itu nggak ada gitu, bahkan internet itu nggak ada gitu. Satu-satunya yang tidak akan pernah hilang adalah Quran. Kenapa? Karena Quran masih banyak sekali orang yang menghafalnya, banyak sekali orang-orang yang tahu, ingat, hafal di luar kepala.
Itu hebatnya Quran. Makanya kenapa Quran ini menjadi satu hal yang timeless gitu, yang tidak pernah akan tergantikan atau tidak pernah akan usang gitu. Gitu teman-teman. Nah, ketenangan itu teman-teman bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Karena kalau tadi nih kita tiba-tiba lagi di jalan, ada hal yang kita nggak minta gitu, tiba-tiba ada satu hal yang membuat kita marah, membuat kita emosi gitu ya. Kita harus sadar bahwa tubuh kita ini secara refleks akan menangkap semua sinyal dari luar tubuh kita itu menganggap sebagai sebuah masalah. Yang mana tujuannya tubuh kita ini sebenarnya pengen mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadikan atau memungkinkan hal itu menjadi satu potensi yang buruk yang akan terjadi di dalam hidup kita atau di dalam yang akan terjadi ke dalam diri kita gitu teman-teman. Nah, karena dasarnya adalah masalah gitu, jadi si vibrasi badan kita nih menganggap semua hal itu tuh suuzon aja gitu, masalah gitu semuanya, semua hal yang datang itu masalah gitu. Makanya secara konkret berpikir kita itu akan selalu menjadi masalah solusinya apa, masalah solusinya apa gitu, terus seperti itu gitu. Algoritma logika tuh seperti itu gitu teman-teman. Nah, solusinya itu kita cari dari memori-memori atau berkas-berkas pengalaman-pengalaman yang kita jalani di dalam hidup kita gitu teman-teman. Yang akhirnya kita bisa membuat sebuah reaksi atas segala sesuatu hal yang datang ke dalam diri kita gitu. Itu hebatnya tubuh kita gitu teman-teman. Jadi kayak gini lah, tiba-tiba nih kita ngelihat anak kita sakit gitu. Pada saat kita ngelihat, secara otomatis tubuh kita itu menganggap atau mencari solusinya apa. Kita ngelihat daun atau pohon yang ada di sekitar kita gitu ya. Badan kita ini akan otomatis berpikir, kenapa ya daun itu warnanya hijau? Kenapa ya dia ada batangnya? Kenapa dia tumbuhnya harus begini? Kenapa dia harus ada di posisi itu gitu. Jadi, nah, kekepoan diri kita ini disebabkan karena tubuh kita mencerna semua hal itu sebagai masalah gitu teman-teman. Dan selalu mencari solusi-solusi di dalam memori-memori kita. Makanya kenapa kalau lost solution atau kita tidak punya solusi dari memori kita, akhirnya tubuh kita ini ingin terus-menerus untuk mencari lagi lebih dalam gitu, sesuai dengan jangka waktunya gitu teman-teman. Misalnya nih, kejadiannya hari ini gitu ya, saya dimarahin sama ibu saya misalnya gitu, atau sama orang tua saya. Nah, tubuh kita ini akan otomatis mencari solusi dari memori kemarin dulu. Nggak dapet nih dari kemarin jawabannya kenapa saya dimarahin gitu. Nyari lagi dari yang bulan lalu gitu, sampai nggak dapet lagi 1 tahun lalu, 10 tahun lalu, dan seterusnya gitu. Maka semakin kita mencari, itulah yang disebut dengan proses dari overthinking gitu. Akhirnya semua hal yang menjadi trigger kita atas yang namanya ibu gitu, luka-luka masa lalunya akan terangkat gitu teman-teman. Makanya di dalam terapi overthinking atau penyembuhan dari kecemasan, kekhawatiran gitu, ya nggak perlu banyak mikir gitu, nggak perlu banyak menilai, nggak perlu banyak berpersepsi gitu teman-teman. Gini teman-teman, ada satu hal yang unik, ada satu hal yang hebat menurut saya gitu. Karena untuk menghilangkan yang namanya kecemasan, overthinking, ketakutan, kita harus mengurangi berpikir gitu ya. Tapi kalau untuk pada saat
kita sudah ada di dalam kondisi itu gitu ya, kalau untuk menghindari itu kita kurangi berpikir. Tapi kalau kita sudah ada di kondisi itu, justru kita harus berpikir gitu teman. Jadi kalau kita untuk menghindari apatis, kita menghindari overthinking gitu, kita menghindari kecemasan gitu ya, kurangilah berpikir kita, kurangilah menilai, kurangilah menjudge apapun gitu. Tapi pada saat kita ada di dalam kondisi itu, kita mau berubah, justru kita harus berpikir, kita harus kita harus menilai, kita harus bijak, kita harus perbanyak lagi rasa gitu. Itu hebatnya pikiran kita teman-teman kita. Nah, Al-Quran itu udah ngasih satu panduan yang jelas banget teman-teman, dan terserah kepada kita untuk mengamalkannya seperti apa gitu. Jadi untuk sebagai penutup video ini teman-teman, kita akan memberikan pesan inspiratif kepada lingkungan kita gitu, bahwa kebahagiaan kita itu akan menjadi vibrasi untuk orang lain, dimana kebahagiaan kita itu bisa kita dapat dengan ketenangan yang kita raih melalui pemahaman-pemahaman Al-Quran yang tidak hanya akan membawa kebahagiaan dunia, tapi juga insya Allah akan menjadi bekal yang utama untuk kehidupan kita di akhirat teman-teman gitu. Jadi di dalam video ini sebagai penutup, sekali lagi, kalau kita mau menghindari yang namanya kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kurangilah berpikir teman-teman gitu. Tapi pada saat kita sudah terjebak di kondisi-kondisi itu, kita harus berpikir gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika teman-teman suka video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.